Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di renungan harian di pagi hari ini, Mana Rema. Kita mulai di dalam berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami dan memberikan kami pengharapan untuk sepanjang hari ini. Dan kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, sertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh senantiasa menjadikannya berhasil dan tetap di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang dipimpin oleh Roh. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saya ulangi lagi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berbicara bahwa di dalam hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua umat percaya, maka kita akan senantiasa hidup di dalam Roh Kudus tinggal dalam hati kita, dan hidup kita seharusnya lah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ketika kita taat dan tunduk kepada Roh, maka kita apapun yang kita kerjakan, maka senantiasa akan menjadikan berhasil. Nah, Ibu Bapak, tetapi persoalan utama adalah hidup seperti apa yang dipimpin oleh Roh. Kita senantiasa berpikir bahwa kita ini seperti robot, yaitu bagaimana kita selalu diprogram untuk melakukan apa yang menjadi Roh Kudus kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kehendak kita, manusiawi kita tidak bisa berperan apa-apa. Seperti kereta ditarik oleh lokomotif. Gerbong-gerbong itu tidak bisa lari kemana-mana, harus mengikuti lokomotif menarik kemanapun. Sehingga loko itu dengan berdiam diri maka akan ditarik kemana-kemana. Tetapi saudara, Roh Kudus tidak demikian di dalam memimpin kita. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka ada unsur manusiawi kita yang juga harus kita berikan, kita kembangkan, ataupun kita mengikuti apa yang menjadi beban, menjadi kelebihan dan kemampuan kita. Setiap manusia punya potensi, setiap orang punya talenta, setiap orang punya skill, dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita semua orang percaya. Oleh sebab itu, maka itu yang harus kita kembangkan. Ketika dipimpin oleh Roh, maka artinya adalah kita ini berjalan seirama. Artinya apa? Kita berjalan seirama, maka kita akan senantiasa seturut dengan apa? Satu dengan yang lain, iramanya sama. Seperti kita sedang berbaris. Maka semua harus seragam langkahnya. Tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Tetapi satu barisan itu, satu regu itu harus memiliki irama yang sama. Ke kanan, ke kiri, ke depan, maju, belakang. Semuanya adalah satu irama. Dan itu perlu latihan. Semua orang punya keahlian. Semua orang perlu latihan. Sehingga kita bisa seirama. Yang kedua adalah arti daripada dipimpin oleh Roh Kudus itu seperti kita setuju dengan ketetapan, setuju dengan perjanjian, agree with. Artinya apa? Kita setuju dengan. Ada dua pihak yang saling memahami satu dengan yang lain sehingga kita bisa mengikat satu kesepakatan, agreement. Kita bisa mengikat satu dengan yang tanpa kita dipaksa ataupun kita tidak tahu apa-apa, kita tanda tangan. Tetapi dengan mempelajari dahulu, dengan kesadaran, kita tanda tangan mengikat satu perjanjian atau agreement. Yang ketiga adalah seperti kita arti ketiga adalah follow, artinya mengikuti. Ketika kita mengikuti dengan sadar, seperti Tuhan Yesus katakan, tentang mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Artinya bahwa dengan kesadaran kita harus menyangkal diri kita. Kita harus dengan sadar meninggalkan cara hidup kita yang lama, meninggalkan pola hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan yang lama, mengikuti kebiasaan Tuhan.
Apa yang diajarkan Tuhan, mari kita lakukan. Memikul salib artinya apa? Bahwa kita ini harus mengikuti beban yang Tuhan berikan kepada kita. Penderitaan, persoalan yang kita hadapi itu adalah Tuhan izinkan untuk apa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita menjalani persoalan, menghadapi masalah itu dengan kesadaran. Bukan kita pokoknya berserah diem saja, tetapi kita ada aktivitas bagaimana menyelesaikannya. Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan jalan-jalannya, dan kita juga pikiran kita, kehendak kita harus seirama dengan apa maunya Tuhan. Sehingga kita bisa mengikut Tuhan, kita berjalan bukan ditarik, tetapi kita mengikuti apa maunya Tuhan dengan kesadaran. Jikalau Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Jika Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Jika Tuhan lanjut berjalan ke depan, kita ngikuti. Sehingga kita tahu mana berhenti, mana tidak, dan mana ketika kita bisa melihat, kita bisa menghentikan langkah kita. Apa yang kita harus lakukan semuanya adalah memfollow, adalah seirama dengan Tuhan. Jadi dipimpin oleh Roh artinya adalah kita ini seirama, berjalan seirama seperti baris berbaris. Yang kedua artinya adalah agree with atau setuju dengan kesepakatan tersebut. Satu pihak dengan pihak yang lain memahami isi dari perjanjian itu, memahami kesepakatan tersebut dengan kesadaran. Yang ketiga adalah kita mengikut, artinya follow. Kita mengikut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan robot. Tadi saya katakan, kita juga bukan kereta lokomotif, yang kereta gerbong-gerbong yang ditarik oleh lokomotif, sehingga dengan apapun kita ngikut aja. Tidak. Tetapi saudara punya skill, saudara punya talenta, saudara punya potensi, saudara punya segala sesuatu hikmat. Itu kita kembangkan untuk apa? Seirama dengan maunya Roh. Kita punya talenta, kita kembangkan untuk seirama dengan keinginan Tuhan. Kita punya harta, kekayaan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk apa? Sesuai dengan apa maunya Tuhan. Bukan kita seperti pasrah, tetapi kita bisa menggunakan semuanya dengan hikmat Tuhan. Kita bisa menggunakan semuanya talenta, potensi, dan skill kita untuk apa? Bagi hormat Tuhan. Sehingga dengan kesadaran kita berjalan dengan maunya Tuhan. Manusia punya hak bebas, free will. Oleh karena itu, kita akan gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh, maka seirama dengan Roh. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari akan kita jalani semua. Yang bekerja, bekerjalah. Yang mengurus anak-anak, uruslah rumah tangga, keluarga di rumah. Yang studi, uruslah studinya dengan baik. Dan Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, baik itu kecerdasan, harta, jabatan, skill, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan untuk apa? Dengan seirama maunya Tuhan. Jadi kita mengikut, kita kembangkan itu semua berdasarkan apa irama Tuhan. Dengan pemikiran kita, dengan kehendak kita, tindakan, perasaan kita, pikiran kita, kita seirama dengan pimpinan, tuntunan Roh Kudus. Ibu bapak, mari beraktivitaslah dengan seirama, mengikuti kesepahaman dengan apa maunya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kita telah belajar tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami berdoa sebagai hamba Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, untuk mereka menjalani sepanjang hari ini di dalam tuntunan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, seirama dengan maunya Tuhan, dengan kesadaran, dengan segala talenta, skill, hikmat yang dimilikinya yang Tuhan percayakan untuk berjalan apa maunya Tuhan. Memberkati di dalam segala aktivitasnya, baik yang studi, yang belajar, bekerja, mengurus rumah tangga, ataupun yang sedang melakukan segala aktivitasnya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.